What's up guys, bersama saya di Andres Tutorial. Kali ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana merouting jaringan dengan menggunakan Cisco. Terlebih dahulu kita buka aplikasi Cisco kita. Kemudian kita harus menyediakan beberapa PC, beberapa router dan beberapa switch. Langsung saja kita buat PC kita. Tidak usah banyak-banyak, hanya cukup 2, 3 aja, 3 dalam satu switch, satu jaringan. Kemudian kita butuh switch, dimana yang kita perlukan adalah switch PT. Kemudian kita butuh satu router PT juga. Oke, di sini. Kemudian kita hubungkan masing-masing PC dengan switch. Bukan dengan router, tapi dengan switch dengan menggunakan koneksi kabel Strike. Oke, kita gunakan kabel Strike. Kita gunakan kabel Strike karena dia beda device, kecuali kalau satu device yang sama, kita gunakan kabel cross. Setelah kita hubungkan dengan switch, selanjutnya kita akan menghubungkan switch dan router. Nah, kemudian kita tentukan alamat IP pada masing-masing PC yang ada di sini, yaitu IP konfigurasi. Oh ya, pertama kita klik sekali, kita buka desktop, kita klik IP konfigurasi. Kita menggunakan alamat bebas, tapi kali ini saya akan menggunakan alamat IP addressnya 168.1.0.1.101. Subnet masknya otomatis dibuat oleh Cisco nya. Default gateway nya yaitu kita buat bernilai 1, harus 1 ya. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke PC yang kedua, IP addressnya 192.168.1.102. Nah, tadi kita sudah tahu di IP PC yang pertama itu 3 kolom ini harus sama karena dia berada di dalam satu jaringan di kelas yang sama, titik 1, kecuali IP terakhir ini harus berbeda, jangan 101 karena dia akan menabrak antara PC 1 dengan PC kedua. Jadi ini harus kita buat perbedaannya. Sedangkan yang default gateway itu harus sama karena dia akan mengarah pada router yang di sini. Yang artinya dia dalam satu jaringan pada router yang sama. Kemudian kita buat di PC yang ketiga 192.168.1.103. Subnet masknya segini dan default gateway-nya harus sama juga. Nah, kita harus mencatat default gateway-nya yang nantinya akan kita pakai di router 0 ini, yaitu kita klik sekali, kita buat config, kita masukkan ke fast Ethernet. Kita lihat di sini ada banyak fast Ethernet. Untuk mengetahuinya fast Ethernet mana yang akan kita pakai, yaitu kita tandai ke sini kursor kita. Kita lihat di sini ada fast Ethernet yang ke 0. Oleh karena itu kita harus buat IP-nya di fast Ethernet yang ke 0 dengan IP address 1.1. Oke, subnet masknya otomatis dibuat oleh Cisco. Gak usah dikotak-atik. Dan kita klik on di port statusnya untuk menghidupkan router kita. Selanjutnya kita buat terus. Kita tunggu sampai warna oranye ini berwarna hijau, yang artinya sudah terkoneksi. Untuk menunggunya, kita gandakan di jaringan yang pertama, gandakan menjadi 2. Caranya itu adalah kita blok semua, kita klik kontrol, kemudian kita drag PC yang ke 0 ke daerah sini. Oke. Ini adalah cara cepat untuk membuat PC tanpa dimulai dari 0 lagi. Nah, kita lihat ini udah hijau jaringannya. Selanjutnya kita tes apakah sudah terhubung antara PC dengan router atau PC antar PC. Kita klik sini, sukses. Kita klik PC ke PC, sukses. Nah, selanjutnya kita buat ke
PC yang berikutnya di router atau jaringan berbeda dengan IP konfigurasi IP addressnya yang berbeda juga. Tadi ini 1, kita ganti menjadi 2, ini ya tetap, ini juga 2. Oke. Kemudian ini kita buat 2, hanya kita ganti 2 saja, yang artinya ini berada di jaringan berbeda. IP yang di PC yang ketiga juga kita buat 2 dan ini 2. Karena kita buat default gateway-nya 2.1, kita harus mengubah juga di router yang ini menjadi 2.1. Sama seperti sebelumnya, kita harus melihat dia berada di fase Ethernet yang mana. Nah, kita lihat dia berada di fase Ethernet yang ke 0. Oleh karena itu kita buat dia menjadi 2.1. Ini sudah on. Oke, kita klik close. Nah, sekarang kita akan mengecek statusnya. Sukses. Kita klik sekali lagi. Sukses, mantap. Nah, selanjutnya tugas kita bagaimana mengkoneksi antara PC yang berada di satu jaringan terkoneksi antara PC yang berada di jaringan berbeda. Kita menggunakan di sini banyak routing static atau RIP. Kita akan membuat routing statiknya saja, tidak routing RIP. Mungkin di video berikutnya saya akan mengajarkan tentang routing RIP, tapi kali ini saya akan mengajarkan routing statik. Oke. Selanjutnya kita masukkan antara router ini ke router ini, kita sambungkan dengan menggunakan kabel serial DCE. Yang ada, ingat yang ada gambar jamnya, kita klik sekali terus kita hubungkan dengan menggunakan serial 2 atau serial 3 itu bebas, tapi kita buat saja dengan menggunakan serial 2 karena saya suka dengan angka 2. Ini juga dengan serial 2. Oke, jadi kita lihat dia serial 2 dan yang di kanan juga serial 2. Oke. Nah, karena kita sudah menghubungkan dengan kabel, kita belum bisa mengkoneksikan antara ini PC yang ini dengan PC yang ini. Kenapa? Karena belum kita atur IP serial dari routernya. Cara mengaturnya adalah kita klik salah satu router yang paling kiri, kemudian kita tentukan IP di serial yang kedua dengan IP addressnya 192.168.100.1. Nah, kita buat IP addressnya .1 dan ini kita klik on. Kita harus mengingat IP addressnya ini karena kan kita gunakan di IP address pada router yang selanjutnya. Kita klik close. Kita masuk ke router yang kedua. Kita serial 2. Kemudian IP addressnya kita buat tadi 192.100. Nah, di sini yang harus kita pikirin. Tadi di router yang pertama IP addressnya bernilai 192.168.100.1. Sedangkan IP yang kedua, IP router yang kedua, bagian 3 ini 1, 2, 3 itu harus sama, tidak boleh berbeda. Kenapa sama? Jika kita lihat ini serial 2, ini serial 2, berarti dia masih dalam satu jaringan, satu kabel yang sama. Jadi kita harus menyamakan IP-nya 192.168.100. Sedangkan yang untuk yang terakhirnya kita buat berbeda, titik 2 saja. Oke. Jadi misalnya kita buat ini angka 50, dia tidak akan menyambung karena dia tidak mengenal jaringan di angka 50. Jadi dia harus dalam satu jaringan bernilai 100. Nah, selanjutnya untuk seperti ini kayaknya sudah terhubung antara router ke router. Nah, sukses kan? Tapi antara router dengan PC dia belum terhubung. In progress and failed. Oke, mantap. Selanjutnya untuk menghubungkannya, kita ada tugas baru lagi, yaitu kita klik sekali pada router yang pertama. Kita klik router statik. Nah, di sini ada 3 bagian: network,
mask, dan next hop. Apa itu? Pertama kita tahu dulu dia di router yang ke-0 dia menuju ke router yang berapa. Jika kita lihat dia mendekati router yang di sini. Kita lihat serial 2 dan IP address-nya kita ingat tadi 100.2. Oke, 100.2. Kemudian kita masukkan ke next hop-nya 100.2, yang artinya ini next selanjutnya router ke selanjutnya. Berapa IP-nya? Seginilah IP-nya. Kemudian kita buat di network-nya. Network-nya inilah baru kita masukkan alamat IP di fast Ethernet. Jika kita lihat di router yang terakhir ini, router kedua, fast Ethernetnya bernilai 2.1. Kemudian kita masukkan di sini 2.1. Karena dia peraturannya harus dibuat 0, jadi kita ganti 1.0. Mau gimana pun dia harus berjumlah 0 angka belakangnya. Itu sudah ketentuan. Oke. Selanjutnya kita masukkan masknya. Tadi bernilai 255.25. Kemudian kita klik add. Nah, selanjutnya di router yang pertama sudah kita sambungkan, sudah kita konfigurasi IP address-nya. Dan router yang kedua harus kita konfigurasi lagi. Statiknya sama seperti yang pertama, next hop-nya itu adalah IP router selanjutnya yang paling dekat dengan dia, yaitu IP router 0. Kita lihat serialnya adalah serial 2. IP address-nya berapa? IP address-nya segini, 100.1. Kemudian kita masukkan di next hop-nya 100.1. Kemudian network-nya sama seperti yang pertama tadi, kita harus mencari fast Ethernet-nya. Di sini fast Ethernet 0. Kemudian kita tahu IP address-nya 1.1. Kita masukkan ke dalam network-nya 192.168.1. Kan tadi peraturan nilai akhir harus bernilai 0, jadi harus kita buat nilai 0. Dan masknya bernilai 255.255.0. Nah, semua sudah kita konfigurasi antara router ke router, antara router ke PC, antara router ke yang lainnya. Sekarang langkah kita adalah mentes koneksi apakah sudah terhubung antara router ke PC. Kita klik pada router 0 ke PC dan successful bro. Kemudian kita tes lagi PC ke PC, successful bro. Router yang kanan ke PC yang kiri, successful bro alias failed. Kita coba lagi, successful bro. Nah, pada tahap ini kita sudah selesai cara merouting sebuah jaringan dengan menggunakan Cisco. Untuk selanjutnya mungkin saya akan membuat routing jaringan dengan menggunakan routing jaringan trip RIP. Oke, sampai sekian tutorial kita kali ini. Saya Andres Putra Wijaya. Saya pamit dulu. Selamat siang bro. What's up guys?